Oke. Itu terkait mana? Terkait dengan bagaimana malaikat maut ya melewati rumah-rumah yang diolesi darah domba oleh orang-orang Israel atau orang-orang Ibrani supaya mereka sulung mereka tidak mati kena tulah yang diberikan oleh Tuhan. Maka mereka mengoleskan darah domba itu di atas ambang pintu supaya malaikat maut melewatinya dan tidak jatuh hukuman itu kepada mereka. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan kematian Kristus? Apa kaitannya dengan kisah Kristus, sengsara, wafat, dan bangkit Kristus? Apa kaitannya? Kristus menebus kita juga dengan darahnya. Kristus menebus kita dengan darahnya. Sehingga kita diluputkan dari kematian kekal. Diluputkan kita semua dari kematian kekal melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu. Dan pada saatnya ya, Kristus menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam tempat penantian. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang kepada mereka dan menyelamatkan mereka, terutama orang-orang yang selama hidupnya menantikan Kristus Sang Penebus itu. Ya. Nah, sehingga ada kaitan tipologis dari bacaan-bacaan itu dengan apa yang terjadi pada orang-orang Israel. Sehingga, Bapak Ibu, perayaan di mana Kristus mengalahkan, bisa dikatakan tanda petik, mengalahkan malaikat, kira begitu ya, mengalahkan maut lah kira-kira. Rasul Paulus mengatakannya mengalahkan, Kristus telah mengalahkan. Dari kisah perjanjian lama tadi, ya, orang-orang Israel mengoleskan darah anak domba di ambang pintu sehingga anak sulung mereka tulah itu tidak turun ke atas mereka. Orang Kristiani dari kematian wafatnya Kristus melalui darah Kristus kita dibebaskan, dilewati dari kematian kekal dan diberikan hidup yang baru. Terutama ketika Kristus mengalahkan malaikat maut atau maut itu dengan bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu. Lalu ada kelompok, hari Paskah itu sebenarnya hari kematian. Oh, Anda keliru. Ya. Paskah itu adalah hari di mana maut melewati kita semua dan kita terluput. Bukan hari kematian. Kenapa kita terluput Bapak Ibu? Karena Kristus mengalahkan maut dan bangkit dari kubur. Jika ada teori-teori yang mengatakan, wah ini tertukar ini enggak alkitabiah, yang alkitabiah begini teorinya dan lain sebagainya. Kalau saya hanya mengatakan gini Bapak Ibu. Gereja Katolik itu sudah mengarungi Samudra Hindia, telah mengarungi Samudra Pasifik selama 21 abad. Bahkan sudah utara dan selatan. Lalu kemudian muncul teori-teori nyeleneh. Kenapa kita harus percaya teori-teori nyeleneh Bapak Ibu? Ya. Nah, terkait dengan teman yang memberitahu saya tentang ini, ya, bahwa ada satu channel, ya, dia buat video pengajaran khusus untuk pengikut channelnya, dan itu privat gitu Bapak Ibu. Ini sangat-sangat rawan Bapak Ibu ya, makanya
saya anjurkan teman-teman umat Katolik, lebih baik Anda mendukung channel-channel romo-romo itu dan menjadi member mereka, atau channel-channel Katolik jadi member kami. Toh kami juga tidak mengejar sesuatu. Dalam arti konteks kami ini sedang mengejar ekonomi. Sorry. Kalau ada pun syukur, nggak ada pun nggak apa-apa. Ya. Tapi yang terpenting ajaran itu jangan sampai salah. Ya. Jadi Bapak Ibu, dari runut yang saya ceritakan tadi, di situ kita lihat yang merayakan Katolik, mohon maaf, terutama channel yang saya bahas ini. Kalau mereka merayakan Paskah kan mereka hanya ngutip 1-2 ayat Bapak Ibu. Atau mungkin hanya baca Injil saja. Tidak pernah melihat tipologi perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru. Tidak pernah membaca bahwa Kristus bangkit pada hari pertama minggu. Berarti pada hari Minggu bangkitnya. Paskah adalah hari kebangkitan, bukan hari kematian. Jumat Agung adalah hari kematian. Dan itu sangat alkitabiah. Karena runutan yang saya cerita tadi Bapak Ibu. Mulai dari Kristus masuk Yerusalem, disambut. Oke Bapak Ibu ya, disambut. Ya, kemudian masuk ke hari Rabu Abu. Ya kan? Kemudian masuk ke Kamis Putih setelah beberapa hari kemudian masuk Kamis Putih. Kamis Putih juga ada dasarnya dari kitab suci. Kenapa disebut Kamis Putih? Karena ya kurang lebih ini artinya, tapi ada artinya yang lebih pas ya dari pengajaran-pengajaran Romo. Ini dari yang saya baca saja dari dokumen-dokumen. Kenapa disebut Kamis Putih? Bapak Ibu masih ingat tidak ketika Tuhan Yesus mau mencuci kaki Petrus? Petrus berpikir, kenapa enggak sekalian kepalaku juga gitu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kamu bersih. Ya kan? Ya. Kamis Putih terkait dengan bagaimana Tuhan menyadarkan para pengikutnya supaya menjadi pelayan bagi yang lain, dan dengan demikian mereka akan bersih. Ya, mereka akan bersih. Nah, bersih itu selalu berkaitan dengan putih. Ya, istilah-istilah itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Ya, istilah-istilah itu. Istilah Tritunggal atau Trinitas Bapak Ibu. Ya. Bukan harus bertanya kalau di TikTok wah ini parah gitu ya. Kalau harus bertanya, Jumat Agung, oh mana tulisannya di kitab suci? Ini bukan mau belajar. Tapi itu parah pemikirannya. Ya, istilah-istilah itu sebenarnya memberikan makna yang lebih luas. Ya, daripada hanya sekedar kata-kata itu yang langsung to the point, tapi memberi. Nah, Bapak Ibu, saya kira ya, dan saya berharap ya teman saya yang bergabung di grup itu atau di channel itu bisa memberi kita banyak informasi dan perlu pengajaran-pengajaran yang benar-benar sangat keluar dari ajaran yang diwarisi para rasul tadi Bapak Ibu. Ya, tadi kita sudah melihat begitu begitu tersusun perayaan dalam gereja Katolik yang terkait dengan perayaan Paskah, yang terkait dengan Jumat Agung, yang terkait dengan hari Sabtu, Vigili, Paskah. Itu terkait semua. Dan mempunyai landasan dari kitab suci perjanjian lama sebagai yang digenapi di dalam perjanjian baru. Sorry, Bapak Ibu, teman-teman, ada kendala sinyal ini ya. Oke. Kalau terjadi seperti ini, saya itu membayangkan ya, bagaimana di tempat lain ya. Ini di tempat yang bisa dikatakan kota saja bisa
mengalami seperti ini. Oke, teman-teman tolong beritahukan saya, apakah saya sudah terdengar suaranya sekarang ini atau ya, belum? Sorry, Bapak Ibu, teman-teman ada. Oke, sudah terdengar ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi perayaan-perayaan yang kita rayakan itu bukan perayaan yang tanpa dasar, bukan perayaan yang dibuat-buat oleh gereja Katolik, tapi ya kita punya dasar-dasar dari perjanjian lama, kita punya dasar-dasar yang yang jelas gitu ya. Tidak hanya dirayakan asal-asalan. Perhatikan tadi, kalau mohon maaf ini sekali lagi, kelompok yang menolak perayaan-perayaan itu Bapak Ibu, mereka tidak punya perhitungan ya, tidak punya perhitungan seperti tadi ada Kristus masuk Yerusalem ya, dirayakan, kemudian masuk perayaan Rabu Abu, kemudian berapa minggu kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, Minggu Paskah. Yang mereka rayakan hanya bagian-bagian kecil dari sederet perayaan besar itu Bapak Ibu. Mereka hanya merayakan pada tanggal merah. Itu wafat Kristus misalnya pada hari tadi. Tapi kelompok non-Katolik yang mainstream itu pasti mengikuti perayaan yang kita rayakan Bapak Ibu ya, terutama pada hari Jumat Agung. Demikian juga pada hari raya Paskah. Ya, hanya kelompok-kelompok mereka kemudian membuat teori-teori. Apalagi kelompok-kelompok sempalan ini Bapak Ibu yang saya ketahui ya, malah mereka ya mencoba menerjemahkan kitab suci sendiri untuk kelompok. Sinyalnya putus Dek Kia. Ketahuan ya apa tujuan mereka.